잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 위도 고잉은 언제나 너에게 고잉 Aktivitas keagamaan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama yang dijadikan sebagai rutinitas dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan pedoman dalam menjalin hubungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yuk kita lihat kegiatan keagamaan apa saja yang ada di SMA Negeri 29 Jakarta. Kegiatan rutin setiap hari di SMA Negeri 29 Jakarta yaitu sholat zuhur berjamaah. Tadarus Al-Quran setiap hari Rabu dan Jumat. Rutin setiap Jumat bagi perempuan yaitu kegiatan keputrian sembari kegiatan sholat Jumat. Kegiatan sholat Jumat bagi laki-laki di lantai 1 dan 2 Masjid Asy-Syifa SMA Negeri 29 Jakarta. Di sini bisa kita lihat kegiatan kebaktian bagi yang beragama Kristen. Kegiatan Rohis atau Rohani Islam merupakan ekskul di SMA Negeri 29 Jakarta. Biasanya mereka latihan rutin hadroh dan tahsin. Lalu di SMA Negeri 29 Jakarta ada kegiatan tahunan. Salah satunya adalah Isra Mi'raj. Kegiatan tahunan yang kedua adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan tahunan yang ketiga adalah pesantren Ramadan atau yang bisa kita sebut pesantren kilat. Berapa persen sih siswa-siswi yang mengikuti kegiatan keagamaannya? Rata-rata ya untuk tahun-tahun sebelumnya sih sedikit, tapi tahun-tahun yang ke sekarang ini tuh ya lumayan agak banyak gitu ya, hampir 80%-an lah gitu. Nah, Gimana sih Bu cara mengatasi murid yang masih malas untuk melakukan kegiatan agama itu Bu? mengatasi murid yang masih malas di dalam kegiatannya terutama lebih menarik gitu ya. Jadi jangan menonton tok dengan yang namanya dengerin doang, kan kalau dengerin doang juga pasti males ya. Salah satunya kayak tadi Ibu bilang, kalau maulid ada penampilan, jadi kan biar termotivasi gitu, menarik juga ya. Wah, si Anu bisa gitu kan, jadi dia ada motivasi mereka untuk bisa menampilkan bakat mereka masing-masing gitu untuk ditampilkan nanti ketika acara keagamaan. Bagaimana sih kondisi keagamaan di SMA 29? Apakah sudah cukup baik? Gurunya sendiri, kalau Bapak lihat, saya lihat sih religiositasnya itu cukup baik. Guru-guru muslim memiliki grup yang memang di situ ada tadarusnya. Soalnya sendiri masih perlu banyak pembenahan. Jadi memang terkadang ketika masuk waktunya sholat zuhur, yaitu harus perlu guru-guru atau yang orang-orang yang lebih tua gitu, bahasanya harus lebih membimbing. Kadang masih susah untuk diajak sholat berjamaah. Selanjutnya, apa yang harus ditingkatkan mengenai keagamaan di 29 sih Pak? Menurut saya sebagai guru agama memang perlu adanya pembinaan secara khusus ya harusnya. Seperti contohnya keputrian, dari keputrian itu sendiri harusnya bisa membimbing atau minimal bisa selalu mengingatkan untuk putri-putrinya itu lebih dekat lagi kepada Allah dengan cara ibadah. Kemudian juga dari putranya bisa dari pembinaan setelah sholat Jumat. Terakhir nih Pak, pertanyaannya ya, Sekolah 29 tuh melakukan evaluasi nggak sih terhadap program pendidikan agama yang sekarang lagi berjalan? Kalau emang iya, apa ya proses evaluasinya itu? Evaluasi kita memang setiap tahunnya seperti ada rapat kerja itu ya. Ketika ada rapat kerja memang dalam aspek pendidikan agama Islam itu seringkali kita bisa membuat pembaharuan di situ. Seperti contohnya tadarusnya, waktu tadarus setiap pagi itu kita perbaharui lagi surat-suratnya, kemudian juga pembinaannya juga untuk siswa di kelas ada treatment khusus dari guru-guru agama ya. Lebih tepatnya kita sudah sering berkumpul untuk guru-guru agama tiap angkatan kelas 10, 11, 12, 12.